Sehingga dia pun juga berhasil teman-teman dalam 1 harian tanpa paru-paru besi itu. Tapi kalau malam dia memang harus masuk ke alat paru-paru besi itu untuk tidur. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang seorang pria yang hidupnya sangat luar biasa, yang penuh makna. Orang ini mengalami polio permanen. Kisah ini teman-teman tentang Paul Alexander. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Paul Richard Alexander yang lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1946 di Dallas, Texas. Dia itu lahir normal, sama seperti bayi pada umumnya, sehat, tumbuh dengan anak yang aktif, dan menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya. Dia pun bermain bersama teman-temannya, ya, teman-teman sebayanya. Hal itu sampai usianya 5 tahun. Ya, sampai usia 5 tahun dia merasakan tubuh yang sangat kuat, yang sangat sehat. Namun di usianya yang ke-6 tahun, semua kehidupannya tuh berbeda teman-teman. Ya, berubah. Yang tadinya sehat, dia menjadi orang sakit seumur hidup. Hal itu pun membuat kedua orang tuanya ini syok. Karena saat dia lahir, dianya itu dinyatakan sangat sehat. Gak ada kekurangan satupun. Gak ada yang namanya dia terkena penyakit yang sangat mematikan atau berbahaya untuk hidupnya. Pada tahun 1952, tepat di usianya 6 tahun, Alexander ini terjangkit virus polio dan dia lumpuh seumur hidupnya teman-teman. Ya, hanya kepalanya aja yang bisa bergerak kiri kanan, matanya, bibirnya, telinganya pun masih normal untuk mendengar, tapi badannya itu gak bisa sama sekali bergerak. Ya, seperti sudah mati syaraf-syarafnya. Polio itu melumpuhkannya teman-teman, dari leher sampai ke bawah, termasuk otot-otot pernapasannya. Sehingga dinyatakan Alexander ini gak bisa bernapas secara mandiri. 2 tahun sebelumnya teman-teman, pada tahun 1950, wabah polio besar melanda Amerika Serikat. Ada ratusan anak-anak, termasuk Alexander ini teman-teman, dibawa ke rumah sakit karena terjangkit polio itu. Semua anak-anak itu dirawat dengan ekstra hati-hati. Hidup anak-anak itu teman-teman dinyatakan hampir meninggal semua. Ya, kehidupan mereka itu terancam, termasuk Alexander ini. Sebelumnya teman-teman mereka itu dinyatakan gak bernapas lagi, sehingga para dokter ini semua melakukan hal yang sangat ekstrim. Mereka pun menempatkan ratusan anak-anak itu di paru-paru besi. Ya, sebuah alat bantu pernapasan. Nah, bagi kalian yang sangat bingung tentang alat paru-paru besi ya, saya akan menjelaskan sedikit aja tentang alat bantu paru-paru besi ini. Paru-paru besi adalah salah satu alat yang berbentuk silinder yang digunakan untuk membantu para pasien polio. Membantu para pasien dengan otot pernapasan yang lemah, yang susah untuk bernapas. Alat ini teman-teman bekerja dengan mengubah tekanan udara di dalam kapsul kedap udara untuk membuat paru-paru mengembang dan mengempis, sehingga udara dapat masuk dan keluar. Alat ini teman-teman menjadi simbol pengobatan penting pada abad ke-20, terutama untuk para pasien yang mengidap penyakit polio, yang gak bisa bernapas sendiri, termasuk Alexander ini teman-teman. Dia gak bisa bernapas sendiri, akhirnya dia ditaruh di paru-paru besi itu. Nah, mulai pada tahun 1954, dengan bantuan dari March of Dimas dan terapi fisik bernama Mr. Sullivan, Alexander belajar sendiri dengan pernapasan sukarela yang memungkinkan dia bisa meninggalkan paru-paru besi itu secara bertahap.
Alexander ini teman-teman adalah salah satu siswa sekolah pertama di Dallas. Meskipun terbatas di dalam paru-paru besi, Alexander ini bertekad untuk hidup normal. Dia pun belajar menulis, mengetik, menghafal, membaca, bahkan dia juga belajar melukis. Dan itu pun dibantu dengan sebuah tongkat plastik. Kalau dia mengetik, dibantu dengan pulpen teman-teman. Bahkan dia pun mengeja sebuah huruf dan membuat sebuah kata-kata. Dia pun juga mampu membuat sebuah tulisan yang begitu sangat banyak. Ya seperti novel, bahkan sebuah judul, dan lain-lain sebagainya. Ya intinya Alexander ini dinyatakan sebagai anak yang cerdas, walaupun keadaannya seperti itu. Nah, pada tahun 1967, tepat usianya ke-21 tahun, dia pun dinyatakan orang yang pertama kali lulus di sekolah menengah di Dallas tanpa pernah menghadiri kelas secara fisik. Ya, walaupun dia nggak datang ke kelas, dia tuh bisa lulus gitu, bisa mengerjakan soal-soal. Karena kepintaran dan kecerdasannya Alexander itu pun mendapat bantuan beasiswa untuk kuliah. Ya, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bahkan pada tahun 1978, Alexander ini pun mendapat gelar sarjana. Ya, gelar sarjana ekonomi. Pada tahun 1984, dia pun menjadi seorang dokter. Ya, menjadi juris dokter yang berprofesi sebagai dokter hukum. Selain itu teman-teman, dia pun mendapatkan pekerjaan. Alexander ini pun mengajar. Dia sebagai guru gitu loh. Mengajar terminologi hukum untuk stenograf pengadilan di sekolah perdagangan Austin dan menjadi seorang pengacara berpraktis di kota Dallas. Dan dia pun menjadi seorang pengacara yang berpraktek di Dallas. Terkadang juga teman-teman, Alexander ini mewakili kliennya di pengadilan dengan menggunakan jas hitam, ya setelan jas yang sangat lengkap dengan kursi rodanya. Kursi rodanya itu pun khusus untuk menopang tubuhnya. Walaupun dia masih tidur di dalam paru-paru besi setiap malamnya. Tapi setidaknya dia pun bisa keluar dari paru-paru besi itu sementara. Dengan bantuan terapis fisik, Alexander pun belajar teknik pernapasan yang disebut pernapasan katak, yang memungkinkannya teman-teman untuk memaksakan udara masuk ke paru-parunya. Teknik ini pun dipercaya memungkinkan untuk Alexander meninggalkan paru-paru besi itu dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dia pun juga berhasil teman-teman dalam satu harian tanpa paru-paru besi itu. Tapi kalau malam dia memang harus masuk ke alat paru-paru besi itu untuk tidur. Alexander pun teman-teman menghabiskan lebih dari 8 tahun untuk menulis yang berjudul 3 Minutes for Dog My Life in a 9 Year Long. Yang buku itu diterbitkan sendiri pada tahun 2020. Dia menuliskan semuanya itu menggunakan tongkat plastik dan pena untuk mengetik dan mendiktekan kata-katanya itu kepada temannya. Untuk temannya ini menyusun kata-kata itu dengan lebih baik lagi. Tapi dari diktenya Alexander ini pun semua sudah tersusun dengan baik gitu loh. Sehingga temannya ini hanya mengingatnya aja dan membantu mencatatnya. Alexander juga teman-teman mendapatkan rekor dunia dan diakui oleh Guinness World Record sebagai orang yang menghabiskan waktu terlama hidupnya di dalam paru-paru besi, yaitu hampir 72 tahun lamanya. Bayangin aja coba, selama 72 tahun Alexander ini berada di paru-paru besi itu. Pada bulan Februari tahun 2024, Alexander ini terjangkit virus COVID teman-teman. Ya, dia terjangkit virus COVID-19 yang menyebabkan komplikasi lebih lanjut setelah hidup lama dengan alat bantu paru-paru besi itu. Dan Alexander pun meninggal pada Maret tahun 2024 di usianya ke-78 tahun. Kisah Paul Richard Alexander ini teman-teman menjadi simbol ketekunan, tekad, dan semangat yang begitu tinggi
yang nggak kenal tentang apa itu menyerah. Dia pun membuktikan hal itu, walaupun dia cacat permanen. Ya, dia sudah membuktikan kalau keterbatasan fisiknya itu nggak menghalangi dia untuk berkarya. Dia untuk menciptakan sesuatu yang dia inginkan. Bahkan dia pun mampu meraih pendidikan tinggi, dapat berkarya, berkarir, menjalani hidup seperti orang normal. Hidupnya pun bermakna, penuh kesan dan pesan yang sangat begitu penting bagi orang-orang. Ya, hidupnya itu penuh dengan inspirasi. Agar orang-orang bisa semangat, walaupun keadaan fisiknya itu tidak sempurna. Dia pun melawan semua rintangan dan tantangan yang orang-orang belum tentu mampu seperti Alexander ini, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah Paul Richard Alexander ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!